Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hai gengs, welcome back to the vlog. Kalau 2 episode kemarin kita bahas soal serah terima jabatan, hari ini kita akan bahas beberapa persamaan. Persamaan siapa? Persamaan antara Musa dan Yosua. Kalau kalian belum nonton 2 episode itu, aku akan link di description box down below. Oke, jadi kalian bisa langsung nonton, atau kalian bisa nonton itu dulu biar bisa nyambung sama video yang ini. To the point aja. Persamaan yang pertama, bagaimana cara Tuhan membesarkan nama Musa dan nama Yosua di hadapan mata bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Ini sesungguhnya adalah salah satu cerita favorit aku. Jadi pada zamannya Musa itu membela Laut Merah. Semua bangsa Israel berjalan di atas tanah kering. Pada kepemimpinan Yosua, itu bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan. Melalui perantaraan Yosua, air sungai itu berhenti mengalir. Bangsa Israel pun berjalan di atas tanah kering untuk menyeberang sungai Yordan. Itu persamaan yang pertama. Di akhir pasal yang menceritakan tentang kejadian itu pun dikatakan bahwa demikianlah Tuhan membesarkan nama Musa dan Yosua, dan bangsa Israel itu menjadi takut kepada mereka berdua. Kejadian pertama ini tuh kayak momentum gitu loh, kayak God be like, ini orang pilihan aku ya, aku menyertai mereka. Jadi kalian tuh harus dengar sama mereka. Persamaan yang kedua ini zamannya Musa. Kalau kalian pernah nonton vlogku, di salah satu vlogku tuh ada cerita tentang pemberontakan Korah terhadap Musa. Ini aku parafrase ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Musa itu bilang gini, kalau mereka ini mati secara normal, berarti aku tuh gak diutus Tuhan. Tapi kalau misalnya mereka mati hidup-hidup di telan bumi, kalian tahu bahwa aku melakukan ini semua atas perintah Tuhan. Begitu Musa selesai ngomong, tuh tanah terbuka, terus langsung menelan semua pemberontak itu dan segala harta miliknya mereka. Kemudian habis diketelan, terus tanahnya tertutup lagi. Lu bayangin gak? Dan itu berdasarkan omongannya Musa. Kalau di zamannya Yosua, jadi mereka itu lagi berperang melawan orang Amori di dekat Gibeon. Si Yosua tuh bilang sama bulan, memerintahkan kepada matahari dan bulan. Matahari dan bulan berhenti. Jadi matahari dan bulan itu berhenti total sampai mereka selesai berperang. Keren gak? Dan di ayat itu, di kedua kisah itu dibilangin gak pernah ada kejadian seperti itu. Persamaan yang ketiga yang aku dapetin adalah bangsa Israel itu sebenarnya tidak perlu susah payah berperang. Mereka tuh hanya perlu melakukan apa yang disuruh sebenarnya. Contoh tadi itu yang mereka menyeberangi Laut Merah. Itu kan menyeberang pergi dari bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir tuh gak ikhlas gitu ngelepasin mereka. Akhirnya dikirimlah tentaranya. Ternyata tentaranya tuh ikut nyebrang. Begitu sampai di tengah-tengah, bangsa Israel udah selesai, itu laut kembali menelan seluruh tentara-tentara itu. Gampang kan? Mereka gak perlu berperang. Enak gak tuh? Kalau kalian baca lagi di kisahnya Yosua, itu mereka mau meruntuhkan tembok Yeriko. Dan itu tuh gak perlu susah payah. Yang mereka hanya perlu lakukan adalah selama 7 hari mereka tuh hanya perlu keliling. Jadi hari pertama keliling 1 kali, habis itu pulang dah. Kemudian hari kedua keliling lagi 1 kali aja sampai hari ke-7. Nah hari ke-7 mereka keliling lah 7 kali. Habis itu sudah di akhir yang ke-7 kali mereka cuma tinggal bersorak. Dan itu tembok runtuh, mereka tinggal masuk nyerang kota. Keren gak? Like, kamu hanya perlu ngelakuin apa yang disuruh. Aku tuh baca kisahnya aja tuh aku yang kayak mikir, gila kalau aku ada di zaman itu, aku tuh pasti bakal ngefans berat banget sama Musa sama Yosua, tau gak? Wow, Tuhan itu benar-benar menyertai mereka. Dan kamu tahu, Tuhan yang sama itu juga menyertai kita.
Tuhan yang sama menyertai Indonesia. Aku sangat percaya bahwa Tuhan akan menyertai siapapun presiden kita yang baru nanti untuk membawa Indonesia ke masa-masa adidayanya. Aku tuh mau bilang, God's love language itu jelas, nyata, dan sangat spesifik. Kadang kita tidak bisa lihat dengan mata langsung, atau kadang kita pun berdoa nggak langsung dijawab, tapi Tuhan itu selalu menyertai kamu. Bahkan di saat-saat paling monoton, saat-saat paling membosankan pun, apalagi kalau kamu sebagai ibu rumah tangga kayak aku, kamu akan tahu apa yang aku maksudkan. Tuhan itu ada. I wish I don't have to say this, but this will be the last vlog of this series in February. Jujurly, rencana awalku tuh adalah posting setiap hari. Tapi apa daya, untuk saat ini, untuk bulan ini aku cuman bisa sanggup 7 video, I think. Kayaknya 7 video benar deh. But aku masih berusaha. Okay? So stay tuned, subscribe, and I will see you on the next one. Bye.